mulai dari situ. Nah, ini kan kalau tidak salah ada informasi yang Gross TV terima itu bahwa Pak Dirjen pun menyarankan untuk mengabaikan semua surat, mau KLB, mau Kongres. Karena apa? Selama dua pihak ini belum menemukan titik temu, maka surat-surat itu diabaikan saja. Nah, tanggapannya gimana, Bang? Sekarang Dirjen mengatakan seperti itu. Kan kembali saya bilang, mesti konkret, bro. Ya. Jadi kalau disarankan, itu nggak ada pegangannya. Ya. Jadi kalau kita notaris ini, ya, misalnya apa yang direkomendasikan oleh Dirjen, mana suratnya? Ya. Jadi kalau hanya disampaikan secara lisan, ya ini akan tetap menjadi perdebatan. Ya kan? Jadi konkret aja lah, itu kan satu lembaga yang profesional, ya. Nah, yang sekarang semua kita harusnya menghargai dan menghormati. Oke. Jadi gitu, bro. Saya tertarik dengan periodisasi. Ya. Kalau kita bicara periodisasi, berarti Ketua Umum tanggal 2 Mei 2022 berakhir. Ya. 6 bulan kemudian, maaf, para ketua Pengwil pun berakhir karena masa konsolidasi di tingkat Pengwil, ya istilahnya Koperwil. 6 bulan kedua, konsolidasi di tingkat Pengda. Ya. Berarti Komperda, berarti para ketua Pengda pun berakhir. Kalau kita berhitung, dari tanggal 2 Mei sampai hari ini udah hampir 2 tahun. Berarti kepengurusan baik di tingkat PP, Pengwil, Pengda sudah berakhir semua. Nah, kalau itu sudah berakhir semua, di mana kewenangan bertindak jika dipaksakan melaksanakan kongres luar biasa, dan di mana juga kewenangan bertindak jika dipaksakan kongres. Tanggapannya kemana, Bang? Berarti kan semuanya sudah expired. Sedangkan di dalam anggaran rumah tangga, ada beberapa pasal yang mengatur untuk tingkat PP, itu pasal 39. Ya, mulai dari pasal 10A lah, diangkat dan dilantik oleh ketua itu oleh pasal 39 kan untuk PLT-nya Ketua Umum. Terus pasal 54 itu untuk PLT-nya, pasal 45 itu untuk PLT-nya Pengwil. Pasal 54 itu bukan untuk PLT. Pasal 45 ART itu kalau tidak salah tentang rapat gabungan. Nah, di rapat gabungan itulah bisa salah satu institusi atau forum yang cukup strategis. Kembali lagi, bro, kita ini notaris, yang hari-hari rutinitas kita itu yang berbicara tentang anggaran dasar, anggaran dasar perseroan terbatas. Masa periode direksi dan komisaris itu 5 tahun. Berakhir tahun 2021. Terus apakah kewenangan bertindak para direksi dan komisaris ini itu sah atau memenuhi persyaratan dan lain sebagainya, atau bagaimana? Mereka datang ke bank tolak, pas lihat ini aktanya berakhir tahun 2021 ininya, direksi dan komisaris. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika datang ke kantor notaris? Nah, notarisnya akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Betul kan? Nah, karena ada RUPS tahunan dan lainnya. Itu yang mereka namakan dengan luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Nah, mengganti direksi dan komisaris atau mengangkat dan mengukuhkan kembali, Nah, sehingga untuk terakhir kalinya susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah bla bla bla. Artinya apa? 5 tahun itu, Nah, kalau di INI itu 3 tahun itu adalah angka pasti. Jadi kalau ada yang menyebutkan, kalau tidak salah senior gitu kan, kongres to kongres. Periode ketua umum itu kongres to kongres. Saya ikut pahamnya kongres to kongres. Masa Allah, saya bilang gitu kan. Dia notaris apa bukan? Bagaimana pemahaman dia? Terus dia bilang begini, kalau misalnya berakhir berarti demisioner dong. Aduh. Terus kita mau bilang apa, Nah, bukan dia demisioner. Pendemisioneran itu nanti setelah LPJ-nya itu selesai. Dengan demisioner, dia diberikan acquit at the charge, pembebasan tanggung jawab. Nah, terus kembali lagi, bagaimana kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang,
seharusnya kalimatnya itu adalah menonaktifkan. Oke. Bukan mendemisionerkan. Berbeda demisioner kalimatnya dengan menonaktifkan. Terus sambil disampaikan memerintahkan, atau kalau mau bahasanya halus gitu kan, menugaskan. Ya, kalau saya sudah pasti di kepala akta itu notaris itu ada yang kalimatnya hadir di hadapan, berhadapan. Nah, kalau kita percaya diri harusnya menghadap kepada saya notaris gitu kan. Nah, termasuk menugaskan ya atau memerintahkan. Jadi konkretnya itu memerintahkan kepada Ketua Umum periode 2019-2022 untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang telah ya yang sedang dan tidak terlaksanakan. Jadi pertanggungjawaban itu ada karena Kongres selain masalah memilih ya Ketua Umum DKP, itu juga dia menghasilkan program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh Ketua Umum. Nah, disitulah Ketua Umumnya dievaluasi melalui RP3YD yang dilaksanakan setiap tahun. Ya. Siapa yang mengevaluasi itu? Harusnya ada pandangan umum oleh ketua-ketua Pengwil. Nah, itu bro. Oke. Berarti kan 3 tahun ya 3 tahun. Iya, 3 tahun, 3 tahun. PP, Pengwil, Pengda? Pengwil 3 tahun, Pengda 3 tahun. Berarti kalau terhitung sampai hari ini? Kalau sampai hari ini misalnya Pengwil ada yang belum rapat gabungan untuk mengangkat pelaksana tugas ketua Pengwil, pertanyakan nanti. Loh, bagaimana dia bisa melakukan rapat gabungan kalau Pengdanya juga expired? Nah, Pengdanya juga harus melakukan rapat anggota. Berarti solusinya bagaimana nih? Kalau ini dipaksakan, dipimpin oleh para Pengwil sebagai presidium yang tanda petik maaf expired juga, apakah itu sah demi hukum? Itulah nanti yang akan jadi masalah baru, ya kan? Jadi jangan lagi bilang, oh ketua Pengwil nggak berakhir sebelum Kongres terlaksana. Nah ini akibatnya. Ini akibat. Hukum itu kan mengatur untuk hal yang baik gitu kan. Jadi jangan kita berpikir yang akhirnya akan membuat masalah. Gitu bro. Berarti diundurnya pemilihan ini untuk merapikan ini juga. Itu yang saya sarankan. Tunda dululah ya untuk memilih ketua umum ya. Jadi sempurnakan dulu aturan mainnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk rumah tangga yang ada di para Pengwil dan Pengda-Pengda. Pertanyaannya, apakah bisa sah itu perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kalau dipimpin dalam rapat Kongres luar biasa itu oleh para presidium tanda petik Pengwil-Pengwil yang sudah expired? Ya juga. Inilah hati-hati, jangan nanti bilang oh tetap sah kok sah. Kita nggak bisa begitu. Kita mesti kembali ke aturan main yang benar. Oke. Itu loh. Dan organisasi ini kan sudah ditata dengan baik. Jadi kalau sudah ada aturan, berpikirnya itu aturan itu ya laksanakan untuk kebaikan. Jangan coba triki-triki, cari-cari celah ya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kelompok sendiri gitu kan. Nah, jadi harus ada penyempurnaan sehingga sistem mulai dari pusat wilayah ke daerah itu sudah sama-sama disepakati ya. Jadi bukan dipaksakan gitu kan, tetapi sama-sama disepakati hasil pemikiran dari berbagai evaluasi dan pengalaman, juga kita punya ilmu yang kemudian kita putuskan dan kita konsisten untuk menjalankan aturan main itu. Jadi bukan aturan yang kita buat sesuka hati kita sendiri, nggak boleh begitu.